Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena telah berhadir pada pertemuan hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang masalah keuangan. Sebelum kita membahas modul keuangan, sekarang saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu di sini apa mengalami masalah keuangan di keluarganya? Iya ya, karena setiap rumah tangga pasti mempunyai masalah keuangan. Baiklah ibu-ibu, maka untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengatasi masalah keuangan di keluarga. Tujuan kita mempelajari sesi ini adalah, pertama, dengan mempelajari sesi ini, ibu-ibu mampu mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran, serta menghitung rata-rata jumlah pendapatan dan pengeluaran keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu mampu menentukan prioritas pengeluaran dan menuliskannya dalam anggaran keluarga. Yang ketiga adalah dengan tujuan mempelajari sesi ini, ibu-ibu mampu memahami cara mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang telah dibuat sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Nah, ibu, berarti di sini kita mempunyai beberapa tujuan. Dengan mempelajari sesi ini, semoga kita bisa mengatur masalah keuangan keluarga. Untuk hari ini kita akan membahas sesi pertama, yaitu mengelola keuangan keluarga. Supaya ibu-ibu di sini mampu membuat pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Ibu-ibu, jika ibu-ibu mengalami masalah keuangan, misalnya uang tidak cukup, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Ya, kalau uangnya tidak cukup, ya diatur dong, jangan ngutang ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Nah, agar pendapatan dengan pengeluaran itu seimbang, kita perlu merinci, menulis. Nah, untuk ibu-ibu, kan kita suami istri, ibu-ibu di sini pasti tentunya pengeluaran dan pendapatan tidak tetap kan? Karena kita tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, otomatis pendapatan kita tidak tetap. Maka kita perlu mengatur keuangan dengan cara menulis. Kita buat satu contoh ya ibu-ibu. Misalnya di sebuah keluarga ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Misalkan kita namakan ibunya adalah Yanti dan Pak Amir, misalnya. Nah, dalam keluarga itu sumber pendapatan berarti dari Bu Yanti dan Pak Amir. Nah, misalkan Ibu Lili bekerja sebagai tukang jual sayur. Bukan Bu Lili ya, Bu Yanti. Misalkan di sini Ibu Yanti bekerja sebagai tukang jual sayur yang mendapatkan uang perharinya 15.000. Dalam seminggu Ibu Lili itu jual sayur hanya 3 hari, berarti 3 dikali 4 minggu. Dalam sebulan Ibu Lili mendapatkan pendapatan 180.000. Ibu-ibu salah lagi, maksudnya Ibu Yanti dan Pak Amir bekerja sebagai buruh yang pendapatannya adalah 30.000 per hari. Dalam seminggu Pak Amir itu bekerja selama 4 hari. 4 hari dikali 4 minggu berarti ada 16 dikali 30. Untuk pendapatan Pak Rusli dalam sebulan adalah 480.000. Pendapatan Bu Yanti dengan Pak Amir ditambah, itulah pendapatan
Jadi totalnya adalah 660.000. 660.000 itu adalah pendapatan keluarga Pak Amir dalam sebulan. Bagaimana cara kita mengaturnya? Tadi kan sudah kita catat pendapatan. Sekarang kita catat pengeluaran. Pengeluaran pertama yang kita utamakan adalah kebutuhan, seperti uang jajan anak, susu anak, tabungan untuk anak, tas baru untuk anak, masak, listrik, pulsa telepon, dan lain-lain. Nah, dalam mengatur keuangan ibu-ibu, yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu mana itu kebutuhan, yang mana itu keinginan. Sekarang, mari kita bedakan yang mana itu kebutuhan dan yang mana itu keinginan. Kebutuhan itu apa, ibu-ibu? Ya, tepat. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi segera. Untuk kalau kebutuhan, jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupan. Contoh kebutuhan itu seperti beras, lampu, kompor, itu adalah kebutuhan. Jika itu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan kehidupan. Lalu apa itu keinginan? Keinginan adalah sesuatu yang bisa ditunda. Keinginan ini jika tidak dipenuhi, maka tidak mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Contoh keinginan, misalnya ibu-ibu lagi jalan-jalan ke pasar, beli beras, beli ikan, tiba-tiba lihat jilbab. Jilbab baru. Nah, lalu apakah perlu jilbab baru? Jika jilbab baru itu tidak ibu belikan, apa akan berpengaruh untuk kelangsungan hidup? Oke, tidak ya, tidak berpengaruh. Maka di sini berarti ibu-ibu udah paham kan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Misalnya, ini ada contoh ibu-ibu. Misalkan di sebuah keluarga, kita namakan aja Ibu Lili ya. Ibu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya, Agus meminta uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru, seperti yang dimiliki teman-temannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan Ibu Lili? Nah, untuk ibu-ibu yang sudah mempunyai anak, apa yang akan ibu-ibu lakukan jika anak-anak ibu meminta mobil-mobilan baru, sedangkan ibu memerlukan uang untuk kebutuhan keluarga? Ada yang tahu ibu-ibu? Oke, saya jelaskan saja ya. Jawabannya, ini mungkin nanti kalau kurang tepat boleh ibu tambahkan. Sebaiknya Ibu Lili membujuk Agus untuk tidak membeli mobil-mobilan saat ini karena hal ini merupakan keinginan. Sementara di keluarga, sementara di rumahnya sementara di rumah memiliki kebutuhan untuk membayar listrik segera. Nah, disinilah yang dinamakan yang harus dipilah-pilah yang mana itu keinginan dan yang mana itu kebutuhan. Nah, ini kan ibu-ibu ada yang bertanya, jika anak ibu ya, anak salah satu ibu itu bandel yang tidak bisa dibilang, apakah boleh dipukul? Nih ada yang nanya. Nah Bu, kita kan di modul sebelumnya kan pernah belajar cara menjadi orang tua yang baik. Dan cara menjadi orang tua yang baik itu adalah dengan tidak melakukan kekerasan. Berilah penjelasan yang jelas kepada anak. Berikan pengertian kepada anak supaya anak mengerti keadaan keluarga. Baiklah ibu-ibu, sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, sekarang saya bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini pernah berutang untuk memenuhi kebutuhan, berbagai kebutuhan? Otomatis ada ya. Nah,
Untuk ini kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya di sesi kedua, yaitu mengenai pinjaman dan tabungan. Untuk hari ini kita cukupkan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.